Dugaan pemaksaan penggunaan jilbab bagi seorang siswi di Bantul baru-baru ini adalah sebuah ironisme dalam dunia pendidikan kita dan kehidupan berbangsa kita. Anak ini menjadi depresi dan dengan hati bersih, berpikir jernih, kita akan bahas hal. Saya tanyakan terkait dugaan pemaksaan pengenaan jilbab terhadap seorang siswi di SMA N1 Banguntapan yang ibu dampingi. Anak itu dipanggil, tanya macam-macam sampai anak itu tertekan kayak gitu. Habis itu anak dipakein jilbab. Anak itu ngerti kalau dipakein jilbab. Itu dia sudah ngomong kalau dia belum mau pakai jilbab. Pokoknya intinya itu pemaksaan. Anak yang di Bantul menjadi depresi, apakah dunia pendidikan, apakah hidup berbangsa kita sudah di jalan yang benar? Adalah sah-sah saja bagi siapapun, terutama keluarga, untuk mengajarkan, meyakinkan, bahkan mempengaruhi anak-anak untuk bisa melihat ajaran yang benar dari keyakinan agama yang diyakini oleh orang tuanya. Tetapi kemudian kalau itu sudah dipaksakan, bukan dari keluarga, oleh komunitas yang lebih besar, sebuah pemaksaan publik, itu adalah hal yang tidak benar. Berikan anak-anak kebebasan untuk memilih keyakinan mereka, dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar. Cara yang dilakukan oleh sekolah negeri di Bantul itu sudah melewati batas dari apa yang seharusnya dilakukan negara, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan sistem persekolahan dan pendidikan kita seharusnya tidak masuk dalam ruang-ruang pemaksaan berbasis agama. Negeri ini bukan negara agama. Negeri ini mempunyai kontrak sosial yang mempunyai spirit Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menghargai semua perbedaan, sehingga tidak boleh ada pemaksaan apapun atas nama salah satu agama di negeri ini. Kebebasan itu harus dijamin justru di dalam dunia pendidikan kita. Kalau negara absen, negara alpa, atau bahkan negara sakit dalam sistem persekolahan dan pendidikan kita, kita harus melihat kembali jati diri bangsa ini. Apakah itu ada dalam konstitusi kita? Apakah kita sudah sakit dan kemudian dengan seenaknya kita tidak lagi menjadi bagian dari negeri ini? Kalau kejadian ini terjadi, maka ini menentang kontrak sosial kita bersama untuk kebersamaan. Hal yang perlu kita prihatinkan adalah isunya bahwa pemaksaan jilbab ini karena mengharuskan pemasukan sekolah. Artinya sekolah menjual pakaian seragam dan kemudian mendapatkan keuntungan. Ketika agama dan kemudian keuntungan dijadi satu padukan, itu adalah hal yang paling berbahaya. Jangan sampai menggunakan simbol-simbol agama untuk mencari keuntungan siapapun. Hal inilah yang membuat negeri ini terhentak karena agama dan juga keuntungan di satu padukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kalau jualan seragam itu dipaksakan dengan membawa simbol agama, itu juga merupakan niat buruk dengan menggunakan agama secara tidak benar. Kemudian kita juga harusnya sadar teladan dari para guru, pendidik, dan semua pemimpin bangsa ini untuk menghadirkan kehidupan yang membuat anak-anak tahu masa depan mereka bisa dijamin, bukan karena pemaksaan, bebas memilih, bisa menjadi bagian dari bangsa yang plural, bineka, tetapi mempunyai satu tujuan. Saya jadi teringat ketika Yesus mengatakan, anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga. Dalam ketulusan harusnya kita mendidik mereka untuk menjadi pemilik kerajaan surga, penerus bangsa, dan kemudian menjadi berkat bagi semua. Jangan lagi membuat anak-anak kita depresi. Salam damai, Tabik.